Nah, kita semua ini sebelum di alam rahim, sebelum di alam dunia, sebelum nanti ke alam barzakh, sebelum balik ke akhirat, semuanya dimulai dari alam ruh. Kami telah siapkan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan siksa yang pedih. Allah turunkan azab ketika orang-orang bermuka masam. Balasan yang akan Allah berikan untuk orang yang sabar itu apa? Syurga. Dan nanti pakaian penduduk syurga adalah terbuat dari kain sutra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Insan yang artinya adalah manusia. Nah, ini kita perlu perdalam juga ya, seperti apa sih sebenarnya makna di balik surah Al-Insan ini. Sebagai seorang manusia kita perlu tahu begitu ya, sebenarnya penciptaan manusia ini kita kembali dalami lagi tujuannya untuk apa begitu, kita tugas manusia di dunia ini sebenarnya untuk apa sih begitu, sahabat Al-Quran, dan nanti kita akan coba bahas lebih lanjut. Dan ini sudah bersama dengan kita Ustadz Zamar Syarih Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah semangat hari ini membahas mengenai surah Al-Insan biar kita perdalam juga untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai manusia di dunia, amal seperti apa yang harus kita lakukan. Langsung saja kita bahas ya Ustadz ya, di ayat 1-3 ini mengenai penciptaan manusia, kemudian penjelasan dua jalan baik dan buruk, dan pembagian manusia juga Ustaz menjadi dua kelompok. Penjelasannya seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah Al-Insan. Insan merupakan salah satu kata yang digunakan Allah untuk menunjuk manusia. Ada banyak sekali kata-kata yang Allah gunakan untuk menunjukkan arti manusia. Kadang disebut bashar, kadang disebut anas, kadang disebut insan, kadang disebut Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Adam, manusia. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi makna, insan ini diambil dari akar kata apa? Ada yang mengartikan insan diambil dari kata uns. Uns artinya apa? Jinak. Karena sifat manusia ini senang untuk berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga manusia disebut dengan insan. Ada yang mengatakan kata insan ini diambil dari akar kata nisyan, yang artinya lupa. Jadi manusia disebut dengan insan, kenapa? Karena salah satu sifat yang sangat melekat pada diri manusia adalah manusia makhluk pelupa. Nah, kadang-kadang ya kita lupa itu jadi nikmat, kadang-kadang lupa itu jadi bencana. Ya, dulu kalau mungkin masih SD tanya kenapa tak buat PR, paling enak jawaban lupa. Kenapa? Karena lupa bagian dari sifat manusia. Manusia pertama Adam lupa. Kenapa dia lupa? Dilarang oleh Allah, jangan kau dekati buah terlarang. Adam lupa dengan instruksi Allah itu, maka lupa pula lah seluruh keturunannya. Ya, jadi ini sebagai pembuka dari kata insan tadi. Kenapa surah ini dinamakan dengan surah insan? Karena memang surah ini menggambarkan secara komprehensif perjalanan manusia dari mulai penciptaan hingga dia kembali kepada Allah. Jadi yang mau tahu biografi singkat perjalanan hidup manusia, bacalah surah Insan. Nampak dari awal hingga akhir. Secara sistemik ya, sistematis Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu. Nah, kalau kita lihat 3 ayat pembuka yang tadi digambarkan. Pertama, dari mana manusia itu? Allah mulai, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Telah pernah datang pada manusia satu masa di mana manusia itu belum menjadi sesuatu yang diingat. Kapan masa itu? Ayat pertama ini mengisyaratkan tentang
keberadaan manusia di alam ruh. Itulah alam pertama yang jadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, kita semua ini sebelum di alam rahim, sebelum di alam dunia, sebelum nanti ke alam barzakh, sebelum balik ke akhirat, semuanya dimulai dari alam ruh. Apa yang terjadi di alam ruh ini? Kalau ada orang lahir tahun 90, ditanya, Anda tahun 85 di mana? Nah, gitu kan? Apa memang belum ada dia? Sudah ada. Cuma dia di alam ruh. Di alam ruh. Nah, tetapi tentunya kita tidak ingat apapun dari apa yang kita buat di alam ruh. Kita nggak ingat apapun. Ya, yang kita ingat apa? Allah menyebutkan di surah Al-A'raf, perjanjian primordial antara semua manusia dengan Allah. Jadi semua manusia di alam ruh sudah bersaksi. Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua manusia di alam ruh menjawab, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi kita lupa. Namun terkadang ada isyarat yang menunjukkan eksistensi kita di alam ruh itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah, ma ta'arafa minha talafat, wa ma tanakara minha talafat. Ruh manusia itu, kata Nabi, di alam ruh dulu sudah ada komunikasi satu dengan yang lain. Sehingga kadang-kadang kita temukan kasus di dunia, kita baru kenal sama seorang, tapi seperti udah kenal lama kali sama dia. Itu karena pengaruh dari alam ruh itu? Alam ruh. Itu dikatakan Nabi. Apa yang ruh yang sudah pernah berkenalan di alam ruh dulu, ikhtilafat, cepat kita akrab sama dia. Wa ma tanakara minha ikhtilafat. Tapi ada juga ruh yang berkelahi dari awal. Sehingga kalau didekatkan pun berbeda saja pendapatnya di antara satu dengan yang lain. Nah, ini kita nggak tahu ya. Si Fulan baru kenal kemarin tapi sudah macam saudara. Ada si Fulan sudah 10 tahun berkenal tapi nggak pernah cocok. Nah, ini bukti kita sudah pernah ada di alam ruh. Di alam ruh. Ini yang diisyaratkan di ayat pertama. Kemudian Allah katakan, setelah di alam ruh kemana? Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nabtalih, yang kami ingin uji dia dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Jadi diisyaratkan, wahai manusia, hidupmu dimulai dari setetes mani. Dan setetes mani itu, walaupun mani itu air yang suci, tapi disebut air yang hina. Kenapa air yang hina? Karena keluar dari saluran yang sama dengan keluarnya kotoran, air kencing. Jadi jangan manusia merasa jumawa, digdaya, hebat, sombong dengan apa pencapaiannya. Ingat, kau dulu di alam ruh. Kemudian kau berawal kehidupanmu dari setetes mani. Kemudian setelah usia kandungan 120 hari, barulah ditiupkan ruh. Lahir manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Sedikit demi sedikit dijadikan Allah manusia itu bisa mendengar dan bisa melihat. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah menyebutkan kata mendengar dulu baru melihat. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para dokter objin. Indra yang pertama yang berfungsi apa? Indra pendengaran. Karena mata itu tidak bisa lahir langsung bisa melihat. Beberapa hari itu setelah berproses dan bertahap hingga mulai jelas tampilan mana wajah ayahnya, mana wajah maknya, kan begitu. Tapi indera pendengaran lebih duluan. Kemudian Allah katakan manusia dalam kehidupan di dunianya nggak lepas dari dua kelompok. Inna hadainahu sabil. Kami kasih tunjuk jalan untuk manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Manusia pun terbagi dua kelompok. Ada yang memilih hidup di dunia sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah, tapi ada juga yang memilih hidup di dunia sebagai orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah.
Ini pembuka yang cukup kuat untuk kemudian setelahnya beralihlah penjelasan ayat tentang setelah alam ruh, alam rahim, alam dunia, pindah kemudian bercerita ke alam akhirat. Alam akhirat. Oke, baik. Masya Allah. Oke, kita langsung ke ayat selanjutnya saja Ustadz. Ya. Bagaimana? Oke, kita ke ayat 4-22 yaitu mengenai siksa bagi orang kafir dan kenikmatan bagi mukmin di akhirat. Kemudian penjelasan beberapa amalan orang yang pandai bersyukur di dunia. Ya. Siksanya seperti apa Ya. dan kenikmatan. Jadi kalau kita lihat manusia kan digambarkan di dunia dua jalan. Kalau dia bersyukur, maka kesyukuran itu menghantarkan dia menuju surga. Kalau dia kufur, maka kekufuran ini menghantarkan dia kepada neraka. Allah katakan, "Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira." Kami telah siapkan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan siksa yang pedih. Neraka yang menyala-nyala. Ini yang disiapkan. Udah ada rantai, udah ada belenggu, ditambah lagi neraka yang menyala-nyala. Sebaliknya, yang menjadi orang yang pandai bersyukur disiapkan juga innal abrar, orang-orang yang berbuat baik sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Nanti masuk surga. Apa yang mereka terima? Yashrabuna min ka'sin kana midzajuha kafura. Orang yang berbuat baik minum dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Jadi di sini ingin digambarkan bahwasanya nikmatnya orang yang berada di surga. Bagaimana air di surga itu? Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita beda minum di dunia dengan minum di akhirat gimana? Minum di dunia kita minum untuk bertahan hidup. Iya. Kalau di akhirat? Kalau di akhirat kita emang nggak mungkin mati lagi, sudah kekal. Tapi minum demi kenikmatan. Beda orang yang minum karena kehausan dengan orang yang minum karena kenikmatan. Jadi nggak ngerasain namanya kembung karena kekenyangan air gitu Ustaz ya? Nggak akan ada. Oke. Nggak akan ada. Maka dari itu ini juga berlaku kepada semua kenikmatan surga yang lain, bukan hanya dalam minuman, dalam makanan. Kita makan di dunia, ya kadang-kadang kalau terlalu banyak bisa mabuk, kan begitu kan? Kalau di akhirat tidak mungkin ada seperti itu, karena kita memang mengkonsumsi semua fasilitas yang ada hanya demi kenikmatan. Hidup kita nggak butuh itu, ya. Tapi itu hanya dari sisi agar kita bisa merasakan betapa luar biasanya balasan Allah atas kesyukuran yang kita buat. Nah, apa yang membuat mereka itu masuk surga? Ya, orang bersyukur masuk surga. Bagaimana wujud kesyukuran manusia ketika hidup di dunia? Ini yang Allah katakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu sebelumnya di ayat ke-7 yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang bersyukur itu selalu memenuhi nazarnya. Jadi tanda kesyukuran apa? Penuhi nazar. Nazar apa artinya? Nazar janji kita kepada Allah. Walaupun sebenarnya nazar itu kurang bagus. Ya, kadang-kadang kan orang nazar kan begini dia. Oh, kalau saya lulus PNS nanti saya sedekah. Ya kan? Nanti kalau lulus PNS maka sedekah itu jadi wajib karena sudah berjanji sama Allah. Cuma kalau tak jadi lulus PNS berarti kan dia nggak jadi sedekah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, innama yustakhrajun nadhru minal bakhil. Yang suka bernazar orang pelit, kata Rasul. Kenapa? Karena dia berbuat baik hitung-hitungan sama Allah. Walaupun nazar itu sebenarnya dibolehkan atau tidak, Ustaz? Dasarnya dibolehkan. Tetapi cara kita supaya doa makbul itu buat baik dulu.
Oke. baru minta. Bukan minta dulu pakai nazar, baru buat terpenuhi berbuat baik. Jadi ini yang sering sekali kalkulasi manusia. Nah, kalau kita minta dulu, kalau udah kau penuhi ya Allah, aku penuhi janjiku. Kalau kau tak penuhi ya nggak jadilah. Nah, seperti kita berhitung. Ya. Berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah dulu. Buat baik dulu. Bantu orang banyak dulu. Bagi makan tuh anak yatim dulu. Baru minta. Ya. Jangan minta dulu terpenuhi baru kasih makan anak yatim. Nah, makanya dikatakan di sini mereka memenuhi nazar. Seburuk-buruknya orang apa? Ya, dia sudah janji sama Allah, terpenuhi nazarnya, tapi dia nggak bayar nazarnya. Itu gimana tuh Ustaz? Nah, itu termasuk di antara dosa besar. Karena ini kalau PHP-in manusia saja, manusia marah, Iya. gimana pula? PHP-in Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih agung. Berjanji sama Allah, mau menipu Allah. Tentunya ini sesuatu yang sangat buruk. Ya. Kemudian tanda kesyukuran tadi apa? Wa yut'imuna ta'am. Memberikan makan. Kepada siapa? Orang miskin, anak yatim, para tawanan. Makanan yang dicintainya. Jadi ada beda. Ada orang kasih makan, tapi dia sendiri nggak kuat makan yang dimakan dikasihnya itu. Ya, artinya apa? Oh, ini makan kurang enak, kasih orang aja lah. Iya. Tapi sebaik-baiknya memberi makanan apa? Ala hubbi. Saya berikan makanan ini, walaupun sebenarnya saya pengen kali makanan ini, tapi kita kasih untuk orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Nah, ini di antara tanda kesyukuran. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih makan kalian semua hanya karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami nggak minta balasan apapun dari kalian. Ada juga yang sekarang kasih makanan, tapi jangan lupa nomor sekian katanya. Nah, ini kan menjadi masalah. Makanya digambarkan di ayat ini bahwasanya apa? Baru dianggap memberikan makan itu sebagai wujud rasa bersyukur kalau kita nggak berharap apapun dari yang kita beri. Ya, kenapa? Yang kuharap dari Allah bukan dari kalian. Kita kasih anak yatim, kita kasih orang miskin, kita kasih para tawanan perang. Ya sudah. Apa kira-kira Bapak pengen dari kami? Nggak mengharap apa-apa. Aku berharap dari Allah saja. Itu termasuk bentuk syukur ya Ustaz? Ini bentuk syukur. Bentuk syukur. Kenapa? Karena memang Allah pun ketika memberikan banyak nikmat sama kita, ya, apakah Allah hitung-hitungan? Nggak pernah Allah hitung-hitungan. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, sekiranya seluruh penduduk dunia minta sama Allah, dan Allah berikan semua yang diminta, tidak akan berkurang dari kekayaan Allah kecuali apa yang berkurang dari air laut ketika dimasukkan seutas benang. Benang kita masukkan ke laut, ada air laut yang menempel di benang. Begitulah kira-kira yang kurang dari kekayaan Allah. Kalau Allah kasih semua yang kita minta. Jadi Allah memberi tanpa pamrih. Yang nggak sholat pun dikasih. Yang kufur pun dikasih harta. Nah, kenapa pula lantas kemudian kita baru memberi kalau yang kita beri itu ada manfaat untuk kita. Nah, makanya di sini tanda kesyukuran. Kemudian Allah katakan, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut pada hari, ya, Allah turunkan azab ketika orang-orang bermuka masam di waktu, ya, turunnya azab, penuh kesulitan. Jadi ini kenapa mereka itu rajin sedekah? Kenapa mereka itu pandai bersyukur? Karena sedetik pun orang yang bersyukur itu tak mungkin pernah lupa akan datangnya hari kiamat. Jadi hari kiamat dan mengingat mati itu mendorong kita untuk terus berbuat baik. Tapi begitu kita lupa kiamat, maka kita saat itu lebih mikirkan deposito dunia daripada deposito akhirat. Nah, makanya mengingat mati
dan menyiapkan bekal akhirat, itu saya kira kunci sebenarnya. Nah, makanya sepertiga Al-Quran cerita tentang akhirat. Kenapa? Supaya kita juga mempersiapkan bekal yang pantas untuk perjalanan kita yang panjang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau kita melihat nikmat-nikmat yang ada di surga ini beragam sekali ini, ya. Pertama Allah katakan jazahum bima sabaru jannatan wa harira, balasan yang akan Allah berikan untuk orang yang sabar itu apa? Surga, dan nanti pakaian penduduk surga adalah terbuat dari kain sutra. Di dunia yang boleh pakai sutra perempuan, laki-laki haram. Rasulullah pernah memegang emas dan sutra, mengatakan kedua hal ini halal bagi kaum wanita umatku, tapi haram bagi kaum prianya. Tapi di akhirat kelak laki-laki pun boleh pakai sutra. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kemewahan yang ada di sana. Muttaqiina fiha 'alal araik. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tak merasakan teriknya matahari dan tidak pula merasakan dingin yang berlebihan. Yang paling enak itu apa? Yang sedang-sedang aja, nggak panas sekali, nggak dingin kali. Ya, itulah yang akan dirasakan nanti oleh mereka yang ada di surga. Yang paling menarik di ayat 14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Naungan pepohonan dekat di atas mereka, dimudahkan mereka untuk memetiknya. Biasanya kita pengen buah, manjat kita. Nanti di akhirat rantingnya itu yang datang. Silakan ambil. Nggak perlu kita manjat lagi, Ustaz, ya? Iya. Okay. Jadi ini menggambarkan kepada kita servis yang luar biasa disiapkan sebagai bentuk kenikmatan di surga nanti. Bukan hanya itu. Wa yutafu alaihim bi aniyah min fiddah wa akwabin kanat qawarira. Ya, nanti kepada mereka penghuni surga diedarkan bejana-bejana yang terbuat dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Ya, kemudian wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha janban zabila, dan mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Ini salah satu isyarat tentang manfaat jahe. Jahe salah satu minuman penduduk surga. Ya, kalau di dunia obat masuk angin, gitu kan? Tapi di akhirat minum jahe bukan karena masuk angin, tapi memang karena kenikmatan dari dan khasiat dari jahe itu sendiri. Semua tumbuhan, ya, buah-buahan yang tentunya disebutkan Allah dalam Al-Quran mengisyaratkan tumbuhan dan buah-buahan itu sebagai sesuatu yang istimewa dan punya khasiat. Ada buah tin, buah zaitun, buah rumman, ya, ada cerita tentang pisang, ada cerita tentang kacang-kacangan. Di dalam Quran ini mengisyaratkan adanya manfaat sehingga Allah mengabadikan, ya, ciptaannya itu sebagai, ya, perenungan bagi kita di dalam Al-Quran. Kemudian ainan fiha tusamma salsabila. Ya, nanti pada saat orang-orang tinggal di surga ada mata air khusus yang mengeluarkan air yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang penduduk surga. Itulah yang disebut dengan salsabil. Ya, salsabil nama mata air yang khusus untuk mensupport air yang akan dikonsumsi oleh para penduduk surga. Tidak hanya itu, servis premium, kelas terhebat. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dikatakan bukan hanya makanan tersedia, apapun yang kita mau ada. Ada pelayan. Mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemudi yang tetap muda. Bila kau melihat pelayan itu, ya, mereka seperti mutiara yang bertaburan. Kadang-kadang kalau kita makan di restoran, makanan enak, cuma pelayannya buat sebal, ya kan, gitu kan, sehingga mempengaruhi mood makan kita.
kadang-kadang mungkin nggak good looking kan begitu. Ini juga mempengaruhi bagaimana ya nuansa makan. Ya, tapi semua hal tertutup dengan sempurna. Makanannya enak, yang melayani pun sedap dipandang. Sehingga ini menjadikan kenikmatan surga berada pada puncak kenikmatan yang tak pernah ada tandingannya di dunia. Nah, Allah katakan lagi di sini, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak wa hulu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dikatakan di sini, ya, apabila kau melihat mereka di sana surga, niscaya kau akan melihat beberapa kenikmatan dan kerajaan yang besar. Semua pelayan berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal, memakai gelang terbuat dari perak. Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci dan bersih. Nah, ini semuanya adalah gambaran nikmat dari apa yang tadi kita sebutkan tentang berbagai kenikmatan surga. Ya. Jadi tadi waktu Ustaz Jabarin dia udah mulai membayangkan ini nanti surga kira-kira seperti itu, tapi kayaknya nggak akan seperti bayangannya ya, lebih lagi dari itu. Gitu. Makanya saya katakan begitu. Apa namanya? Kata-kata manusia, bahasa manusia itu tidak mampu untuk menampung deskripsi keindahan surga. Makanya seluruh kata-kata yang digunakan hanya untuk mendekatkan pemahaman, tapi bukan menjelaskan hakikatnya. Nah, makanya dikatakan Nabi, dalam surga segala yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbersit di dalam pikiran manusia. Nah, cuma kalau nggak digunakan dengan kata-kata yang kita kenal, bagaimana kita bisa berfantasi, menggambarkan dan menghayalkan segala kenikmatan itu. Nah, sehingga itu yang digambarkan di dalam kata-kata yang begitu indah tentang deskripsi surga tadi. Kita ke poin selanjutnya di ayat 23-31, ini mengenai wasiat bagi Nabi untuk bersabar, berzikir, berqiyamul lail, dan penjelasan juga ya Ustaz bahwa Al-Quran adalah peringatan dan wajib. Ya, tentunya tadi dari awal manusia di alam ruh, kemudian pindah manusia di alam rahim, manusia di dunia, kemudian karena kesabaran dan kesyukuran, karena kekufuran dan kesabaran terbagi manusia menjadi dua kelompok. Orang yang syukur masuk surga dengan segala kenikmatannya, orang yang kufur masuk neraka dengan wajah mereka yang bermuka masam ketika itu. Nah, pertanyaan terbesar tentunya gimana dengan Rasulullah? Tentunya dulu para sahabat Nabi ketika dibacakan tentang kenikmatan di surga, mereka senang, tapi mereka sedih. Sahabat Nabi, kenapa sedih? Ya Rasul, waktu kami di dunia kami bersamamu, tapi nanti di akhirat kelak mana mungkin level surga kita sama. Jadi walaupun kami dapat fasilitas surga, tapi kami tetap merindukanmu, wahai Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab perkataan yang menyenangkan hati para sahabat semua. Apa itu kata Nabi? Anta waman ahbabta fil jannah. Nanti di antara kesempurnaan nikmat surga, Allah akan himpun dan kumpulkan kau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Makanya kalau kita cinta sama Rasulullah, ya kita ada kemungkinan dikumpulkan bersama Nabi. Nah, jadi ini yang digambarkan. Nah, untuk itu Allah memberikan wasiat kepada Nabi, yang juga berarti wasiat bagi orang beriman. Bukan hanya untuk Nabi ini, tapi juga untuk orang beriman. Untuk apa? Supaya bisa masuk surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bersyukur. Apa saja? Pertama, Allah katakan, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila. Muhammad, kami telah turunkan Al-Quran kepadamu secara bertahap. Lantas apa? Fasbir lihukmi rabbik. Sabar-sabarlah kau terhadap hukum yang Allah buat di dalam Al-Quran. Kemudian apa? Wala tuti minhum athiman au kafura. Janganlah engkau patuh kepada perintah orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
Jadi nggak mungkin berkumpul dalam hati seorang mukmin patuh kepada Allah, patuh kepada kekufuran. Nggak mungkin. Iman dan kufur ini seperti air sama minyak, nggak mungkin bersatu dia. Tetap ada pembatas. Maka orang yang ingin lepas dari kekufuran, isilah hati dengan iman. Niscaya nggak ada ruang untuk kekufuran. Tapi kalau kita tak isi hati kita dengan keimanan, disitulah ruang celah kekufuran masuk ke dalam hati kita. Jadi yang pertama disuruh bersabar dan tak boleh patuh kepada orang yang berdosa dan berbuat kekufuran. Yang kedua, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Banyak-banyaklah engkau sebut nama Tuhanmu di pagi dan petang. Jadi mau kita baca zikir pagi, zikir petang, itu kan banyak. Ada lagi yang ketiga, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di malam hari bangunlah kau untuk sujud. Ini disuruh kita untuk berqiyamul lail, bertahajud. Dan pujilah Allah dengan pujian yang banyak nanti di malam hari. Jadi digambarkan di sini pentingnya kita sholat tahajud dan menghabiskan sebagian dari malam ya untuk bertasbih kepada Allah, memujinya dengan berbagai aktivitas yang bernilai ibadah. Inilah yang membedakan antara orang yang mengejar dunia dengan orang yang mengejar akhirat. Allah katakan, sesungguhnya mereka menyukai dunia. Ya, karena cinta dunia apa? Merasa bangun malam berat, sabar tuh berat. Tapi kalau yang dikejar akhirat, maka tahajud, bangun malam itu bukan sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tutup surah ini dengan mengatakan, inna hadhihi tazkirah. Quran itu adalah peringatan dari Allah. Faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Siapa yang mau dan berkehendak, jadikan Quran ini penuntun jalanmu agar sampai kepada Allah. Jadi nggak mungkin kita sampai kepada Allah kalau kita abaikan Quran. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau kehendaki nggak akan terwujud sampai Allah menghendaki hal yang sama. Makanya supaya kita tak kecewa, jadikan kehendak kita selaras dengan kehendak Allah. Pasti wujud. Tapi kalau kita menghendaki sesuatu yang Allah nggak kehendaki, pasti nggak akan wujud. Nah, maka dari itu Allah katakan di penutup, yudkhilu may yasha fi rahmatih. Allah masukkan siapa yang dikehendakinya dalam rahmatnya. Wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Adapun orang-orang yang berbuat aniaya, Allah siapkan untuk mereka siksa yang pedih. Jadi dengan kata lain, kesyukuran menghantarkan kita kepada masuk ke dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kekufuran mengantarkan kita kepada kezaliman, dan kezaliman pasti akan menghantarkan kita pada siksa yang pedih. Jadi ini perjalanan panjang manusia, dari alam ruh sampai apakah kita dapat rahmat Allah atau sebaliknya kita akan menerima siksa pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Oke, baik, Masya Allah. Iya, sahabat Al-Quran intinya adalah kembali lagi bagaimana kita bersyukur kepada Allah agar nanti akhirnya kita mendapatkan kebaikan juga untuk diri kita ya, sahabat Al-Quran. Oke, untuk surah Al-Insan sudah selesai sampai di sini, kita tutup sampai di sini, sahabat Al-Quran. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya untuk membahas surah-surah yang lain. Kembali lagi Widya ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Widya akhirnya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.